Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi Quran dan Hadis, Ibu Asna Andriani SSM Hum, dan rekan-rekan mahasiswa MBS 1A yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rian Suandito dari MBS 1A akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester studi Quran dan Hadis sebagai berikut. Nomor 1, apa urgensi mempelajari SQH? Sebutkan. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang SQH? Urgensi mempelajari SQH adalah untuk memahami kandungan Al-Quran, untuk mengetahui gaya atau metode yang digunakan oleh para mufasir untuk menafsirkan Al-Quran, untuk mengetahui persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran, lalu untuk mengetahui matan hadis yang diterima dan bukan hadis, untuk mengetahui hadis yang diterima dan yang tidak diterima, untuk mengetahui usaha dan jerih payah ulama dalam menerima dan menyampaikan hadis. Yang terjadi ketika kita tidak memahami tentang SQH, salah satunya adalah kita tidak akan mengerti atau paham tentang asbabun nuzul ayat dan sahab urut sebuah hadis. Jika kita tidak mempelajari dan memahami asbabun nuzul ayat dan sahab urut hadis, kita tidak akan bisa menafsirkan sebuah ayat atau hadis, dan jika terjadi kekeliruan, itu sangat bahaya. Maka dari itulah pentingnya memahami tentang SQH. 2. Mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasannya dan keistimewaannya. Al-Quran dinamakan mukjizat sebab semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, atau hanya diperlihatkan kepada umat dan masa tertentu. Sedangkan Al-Quran, mukjizatnya bersifat universal dan abadi, yang berarti berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran terpelihara dan dari perubahan dan pergantian. Al-Quran terjaga dari pertentangan. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Dan Al-Quran sebagai obat dari penyakit hati seperti syirik, nifak, dan lain sebagainya. 3. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Perbedaan dalam penafsiran sudah menjadi Ulang, dah. 3. 3. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Perbedaan dalam penafsiran sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan ini adalah perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks. Teks Al-Quran dan hadis disajikan dalam banyak tipe. Contohnya ada teks qat'iyut dalalah dan ada teks zaniyut dalalah. Teks qat'iyut dalalah merupakan teks yang ungkapannya kata-katanya menunjukkan makna dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas. Sedangkan teks zaniyut dalalah adalah teks yang ungkapan kata-katanya memiliki banyak makna dan mengandung multi penafsiran. Menurut saya, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah tetap berpegang teguh pada kepercayaan yang kita yakini dan jangan terhasut oleh perbedaan yang menyebabkan perpecahan dan ketidaktentraman antara umat muslim di dunia ini. 4. Apa yang disebut dengan asbabun nuzul makro dan mikro? Berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul makro adalah asbabun nuzul yang bukan hanya peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, tetapi juga yang menyangkut kondisi sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat. Sedangkan asbabun nuzul mikro adalah asbabun nuzul yang hanya berupa peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, namun tidak dengan kondisi sosio-historisnya dan berkembang sejak abad 2 Hijriah. Contoh dari asbabun nuzul ialah surat Al-Baqarah ayat 274. Sebab turunnya ayat tersebut yaitu At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abdullah bin Arib dari ayahnya dari kakeknya Nabi Muhammad SAW bersabda, ayat orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara bersembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, turun kepada pemilik kuda. 5. Apa yang disebut dengan nasik mansukh? Polemik adanya nasik mansukh tersebut, serta berikan contohnya. Nasik mansukh adalah menukil atau menyalin, atau yang bisa diartikan saya menyalin buku dan menghapus.
Polemik ada yang nasik mansukh. Menurut Yusuf Qaradawi ada 3 kecenderungan polemik dalam nasik, yaitu ada yang mengklaim ada nasakh dalam Al-Quran namun tidak ada dalil tentang nasakh itu. Ada yang mengingkari ada nasakh dalam Al-Quran, dan ada juga yang berpendapat yang mengakui ada nasakh jika dalil yang sahih dan jelas. Contoh nasikh dan mansukh adalah penghapusan hukum sedangkan tilawahnya masih tetap. Contohnya menaks ayat idah 1 tahun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240 dengan ayat idah 4 bulan 10 hari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Hukum idah dengan 1 tahun sudah dinas, akan tetapi tilawah atau bacaannya masih ada di dalam Al-Quran. Naks semacam ini sedikit ditemukan dalam Al-Quran, namun juga ada orang yang berlebihan dalam menetapkan naks seperti ini. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata atau tidak berkenan di dalam hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.